Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Rizkia Fitriani dengan NIM 2207464. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang industri keuangan Islam non-bank. Adapun materi yang akan saya highlight yaitu adalah definisi industri keuangan Islam non-bank dan juga produk apa yang dikeluarkan di industri keuangan Islam non-bank. Lembaga Keuangan Islam Non-Bank atau sering juga disingkat sebagai LKNB atau IKNB merupakan lembaga yang berfungsi untuk menyalurkan dana, baik itu dana secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di dalam lembaga ini juga aktivitasnya itu mencakup seperti pengeluaran dana pensiun, lalu ada lembaga jasa keuangan, ada juga kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan yang bersifat syariah. Jadi perbedaannya dengan lembaga keuangan biasa itu, kalau di lembaga ini itu semuanya berpegang kepada syariah atau kepada syariat Islam. Adapun kegiatan yang dilakukan di dalam lembaga ini itu yang pertama adalah lembaga asuransi syariah, lalu ada obligasi syariah atau sukuk, lalu ada reksadana syariah, selanjutnya ada aktivitas pasar modal syariah dan lain-lainnya. Selanjutnya itu adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam industri keuangan Islam non-bank. Nah, yang pertama itu adalah asuransi syariah atau takaful. Nah, ini itu adalah praktek perlindungan dan kerjasama antara satu entitas atau lebih melalui investasi berupa aset. Nah, di dalam asuransi ini juga menyediakan pengembalian untuk mengatasi risiko tertentu sesuai dengan prinsip syariah tentunya. Nah, yang kedua itu adalah dana pensiun. Nah, di dalam dana pensiun ini adalah badan hukum yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menawarkan tentang sebuah manfaat dari pensiun itu. Lalu yang ketiga itu adalah pendanaan syariah. Nah, di dalam pendanaan syariah itu berisi tentang lembaga yang memberikan modal atau jasa untuk orang yang ingin membuka suatu organisasi ataupun suatu usaha yang tentunya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang keempat itu adalah lembaga keuangan khusus. Nah, di lembaga keuangan khusus ini berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang tadi disebutkan. Nah, dalam lembaga ini itu fokus utamanya itu membantu program pemerintah seperti lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lalu ada perusahaan pegadaian, lalu ada lembaga penjaminan, lalu perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, ada juga PT Permodalan Nasional Madani atau Persero, dan PT Dana Reksa Persero juga. Lalu yang kelima itu adalah lembaga keuangan mikro. Nah, di lembaga keuangan mikro ini cocok untuk yang baru membuka usahanya dan ingin menabung, menyimpan uangnya, ataupun juga bisa beri jasa konsultasi pengembangan usaha tanpa tujuan murni mencari keuntungan. Nah, yang terakhir itu adalah finansial teknologi syariah. Nah, di dalam layanan keuangan ini berisi simpan pinjam dalam bentuk rupiah tetapi dalam menggunakan teknologi atau sistem elektronik. Lalu yang selanjutnya itu adalah regulasi industri keuangan Islam non-bank. Nah, industri ini juga dilindungi oleh beberapa regulasi. Yang pertamanya itu adalah peraturan pemerintah. Yang kedua itu adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OKJ. Lalu yang ketiga itu adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Lalu yang keempat itu adalah Peraturan Keuangan Syariah. Lalu yang kelima adalah sertifikasi syariah. Yang keenam adalah peraturan perlindungan konsumen. Yang ketujuh adalah laporan dan pengungkapan. Yang terakhir adalah pengawasan dan penegakan hukum. Selanjutnya itu adalah nilai-nilai fiqh muamalah yang terdapat pada praktik bisnis industri keuangan Islam non-bank syariah. Nah, yang pertama itu adalah profesionalisme. Nah, di dalam profesionalisme itu ada dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39 yang artinya itu, katakanlah hai kaumku, kerjakanlah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui
prinsip ini itu profesionalisme itu di dalam pekerjaan sangat penting. Nah, yang kedua itu adalah prinsip perencanaan. Di dalam Al-Quran ataupun dalam Islam, perencanaan itu sangat penting agar suatu pekerjaan itu terarah menjadi lebih baik atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, prinsip ini ada dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berhendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu selanjutnya ada pengawasan terhadap industri keuangan Islam non-bank. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena di dalam Al-Quran bertujuan agar industri tersebut berjalan secara sehat dan sesuai dengan syariat Islam yang telah ada. Nah, ini tuh ada dalam Al-Quran, Quran surat Al-Balad ayat 17 yang artinya itu, dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk saling berkasih sayang. Selanjutnya itu adalah prinsip musyawarah. Nah, prinsip ini juga sangat penting, ada juga dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya itu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah berbuat tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Selanjutnya itu adalah prinsip keterbukaan. Nah, dalam industri keuangan Islam non-bank ini kan ada pemasukan dan juga ada pengeluaran. Nah, pemasukan dan pengeluaran itu harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Nah, ada juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Lalu yang terakhir itu adalah prinsip kerjasama. Nah, di dalam Islam ini kerjasama di dalam industri keuangan Islam non-bank syariah ini sangat dianjurkan. Ada juga di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya itu, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi semua.